Sementara Ibu Aryani masih tak ingin tampil ke media menjelaskan duduk persoalan agar cepat selesai, saling somasi dari berbagai pihak semakin tak terbendung. Kemarin menanggapi somasi yang dilayangkan pihak Mario Teguh kepadanya, Deddy Corbuzier tampil dengan menggandeng Hotman Paris Hutapea. Tak takut dengan somasi Mario Teguh, Deddy pun menuntut pihak Mario Teguh untuk tampil dan berbicara bersama di media. Coba beliau tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, memang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau mengatakan apa yang benar, apa yang salah, tidak perlu di tempat tertutup. Kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, ayo kita buka semuanya biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Ya nggak bisa, ini nggak ada secara. Kalau kasus privat itu harus tertutup. Sampai nanti jadi kasus juga sidangnya akan tertutup. Jadi nggak bisa secara ini maunya begitu, nggak bisa, ada undang-undang dan peraturannya nanti. Harapan kita untuk masalah ini ya, belum kasus ya, masalah ini ya sudah biarin aja. Ada orang mau cari panggung, ada yang dengan berapi-api menjelaskannya, ada yang akhirnya salah ngomong, ya kan, itu ya biarin aja, itu masalah mereka. Ya pertanyaan saya berlebihan nggak sih, saya pengisi acara ada somasi ke saya? Juga lumayan hebat, orang yang hebat untuk menangani semua kasus, apalagi kasus yang kayak begini. Aduh, ini mah ecek-ecek kali buat Bang Hotman. Deddy sejak menerima Kiswinar tampil di acara yang dipandunya memang cukup antusias mendengarkan segala curahan hati Kiswinar. Entah karena apa, namun kemarin saat dikonfirmasi, inilah jawaban Deddy sampai berlinangan air mata terkait alasan kuat yang membuatnya berani membela Kiswinar. Ini yang Anda nggak tahu, Kiswinar telepon saya, malam-malam telepon. Nah, Om, kenapa jadi begini? Kok jadi begini? Ibu saya, Om, kesian. Kan ibu saya nggak diambil dari jalan, Om. Coba. Sedih nggak coba? Ini saya ngomongin mau nangis. Saya 7 tahun, Om, digendong. Ini saya mau nangis, karena saya seorang ayah. Om, saya 7 tahun, Om. Saya dipeluk, saya digendong. Saya disomasi, Om, sekarang. Saya takut. Beliau orang hebat. Saya siapa, Om? Tanya Kiswinar. Saya bilang sama dia, Kiswinar, kamu gak usah takut. Kamu anaknya atau bukan anaknya, saya belain kamu. Kamu anaknya atau bukan anaknya, saya belain. Biarin aja, karena memang kan persepsinya beda. Di sana entertainer. Kalau perlu ada lempar-lemparan botol, lempar-lemparan kursi, makin seru kan gitu. Kalau entertainer kan begitu. Gitu. Jadi kita akan meredam atau mengembalikan semuanya ke ruang privat. Lalu di tengah kasus yang kian memanas, apa yang membuat Kiswinar dan Mario Teguh tak kunjung melakukan tes DNA seperti yang dituntut Mario Teguh kepada Kiswinar sejak muncul pertama kali di televisi awal bulan September? Benarkah kini Kiswinar telah menyetujui untuk tes DNA?
22 tahun kami menikah, saya dengan Ibu Lina, menahan supaya ini tidak keluar. Jadi saya confirm, Kiswinar, yuk hubungi saya, yuk kita tes DNA untuk menaruh masalah ini segera di belakang kita supaya bisa segera move on. Kita tes DNA sebagaimana yang saya sudah minta lebih dari hampir seperempat abad yang lalu. Nggak efektif lagi karena ini kan sudah menimbulkan pro kontra. Di IG saya aja yang bukan orang yang punya masalah sampai pro kontra. Terus Pak Mario juga kan sampai menghentikan acara nasihat-nasihat karena di antara para followers itu timbul pro kontra. Jadi kalau kita yang menasihati Pak Mario, tes DNA ini sudah tidak efektif lagi pada situasi yang kacau balau seperti ini. Karena apapun hasilnya nanti ada pro kontra. Kan mahal itu tes DNA itu. Oh, kalau beliau mau saya bayarin tes DNA-nya deh. Deddy Corbuzier mau membayar uang dokternya. Kalau Mario Teguh merasa kehilangan income, habis waktu jadi tertunda, so golden waste-nya, saya ganti honornya agar dia mau untuk tes DNA. Kasus Mario Teguh dan Aryo Kiswinar makin panas saja. Munculnya Deddy Corbuzier yang menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kian menambah panas perseteruan seputar masalah private yang kini telah terlanjur hadir di berbagai media. Namun di antara pusaran masalah yang kian melebar, kemanakah sosok Ibu Aryani yang menjadi sosok kunci permasalahan yang mengetahui kisah sebenarnya yang melibatkan putranya Kiswinar dan Mario Teguh sang mantan suami? Apa yang membuat Ibu Aryani masih tak ingin tampil berbicara di hadapan publik? Inilah penelusuran tim intens mencari keberadaan Kiswinar dan sang ibunda. Assalamualaikum. Selamat malam. Sesuai kebutuhan. Ibu Aryani memohon maaf kepada teman-teman wartawan tidak bisa muncul karena kalau ketemu teman-teman wartawan mau tidak mau harus menjawab apa yang dinyatakan oleh Pak Mario. Akhirnya Pak Ferry, nanti saya seperti orang-orang yang di pasar impres berantem di depan umum. Kan nggak bagus, kan masalah itu kan sudah lama sekali, saya sudah lupa, sudah basi, ya kan? Jadi buat apa? Jadi begitulah, jadi tolong jangan diganggu Ibu Aryani. Artis Gisela Anastasia agaknya mulai berpikir ulang untuk membawa buah hatinya Gempi ke lokasi syuting. Pasalnya beberapa waktu lalu, Gempi sepulang dari sebuah lokasi syuting di Jakarta, malam harinya mendadak demam dan panas tinggi hingga 40 derajat. Gisel menduga putrinya sakit karena kondisi cuaca yang buruk saat ikut menemani dirinya syuting. Si Gugum, iya kasihan tuh anak. Ya itu yang pulang nemenin aku syuting, ternyata di kafenya itu ada rooftop. Dia main-main gitu, masuk angin kayaknya si Gugum sakit. Udah. Aku paniknya karena panas. Sebenarnya panas sih biasa ya, sebelum 3 hari kan nggak akan ketahuan dia apa juga karena nggak bisa dicek darah. Cuman kemarin paniknya karena dia lumayan lemes. Biasanya tuh kalau panas dia tetap aktif. Ini tuh yang bener-bener diem gini. Gitu kayak aku posting di video itu, dia bener-bener kayak orang kesakitan gitu. Terus nggak mau minum, susah makan, pokoknya jadinya susah, mau ngasih obat juga susah. Jadi aku bawa ke dokter. Jadi kayaknya dia radang tenggorokan sih. Dia agak bingung gitu sama suaranya yang agak kayak kodok gitu, dia bingung.
Sebagai ibu, Giselle mengaku kagum pada daya tahan Gempi saat digempur panas tinggi. Menurut Giselle, Gempi tak terlalu rewel, hanya saja kondisinya begitu lemah sehingga hanya bisa terdiam dan kuyup. Kalau ditanya rewel atau enggak, untuk ukuran anak sakit segitu sih dia udah oke banget sih, nggak terlalu rewel. Cuman karena dia kadang yang pas panas tinggi banget sampai 40 itu kan dia lemes banget. Kita tuh bener-bener ngalem dia banget gitu. Jadi kayaknya dia tahu kalau dia sakit, dia di alam begitu panasnya udah lumayan turun kemarin 36, dia tetap sok-sokan ngalem gitu ya. Aku bilang, kamu kan lagi nggak panas, sok-sok ngalem. Karena itulah. Terus tapi kalau di musim kayak gini ya memang musimnya kayak gini, semua teman-temanku anaknya juga lagi rata-rata lagi sakit. Ya kita kan sebisa mungkin lah ngasih vitamin sih enggak ya, orang anak sekecil itu kadang-kadang maunya yang alami aja dulu gitu. Jadi paling buah atau air, sari jeruk gitu-gitu. Tapi ya ternyata kena jebol juga sakit, ya nggak apa-apa lah. Tak ada orang tua yang bisa tenang melihat anaknya sakit. Begitu juga Giselle. Ia mengaku sempat panik dan kebingungan saat Gempi demam selama 3 hari. Kepanikan juga perasaan sedih juga melanda suaminya Gading Martin, yang begitu sedih dan tak tenang mengetahui anaknya sakit. Sementara itu dirinya sendiri tak bisa pulang ke rumah lantaran syuting di luar kota selama beberapa hari. Oh, Mas Gading lebih panik karena pas Gempi sakit dia lagi di hutan kan, lagi syuting sama Radit. Jadi dia sebel banget gitu kayaknya, aduh aku pengen pulang nih, pengen liat Gempi. Terus aku bilang nggak apa-apa, nggak usah, oke kok sis, oke sih lebih oke. Dan sekarang sih udah turun sih panasnya, udah tinggal dikit-dikit sumber-sumber gitu. Mudah-mudahan sih nggak usah naik-naik lagi lah gitu, kasian. Nggak juga sih kalau mau diprotektifin mau gimana ya, kita juga selama ini juga udah berusaha yang terbaik kan makanannya. Tapi kan mau dijaga apa, pasti ada aja lah sakit-sakit, biar anaknya lumayan kuat juga nggak apa-apa gitu. Dia lumayan bebas kok, aku bebasin makan apa, minum-minum.